Ya, malam ini kita akan teruskan dengan pembahasan kitab Roma, pasal yang pertama. Kita masih akan merenungkan ayat yang ke-18, karena minggu lalu kita masih belum menyelesaikan ayat yang ke-18 ini. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-18 kita berbicara tentang objek, ya, objek daripada murka Allah. Minggu lalu saya rasa kita sudah banyak berbicara tentang murka Allah, dan sekarang kita akan melihat bagaimana siapa yang menjadi objeknya, ya, menjadi objek daripada murka Allah itu. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18, di sini dikatakan sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi murka Allah sebenarnya ditujukan bukan kepada semua manusia, tetapi kepada manusia yang melakukan kefasikan dan kelaliman. Bahkan di sini dikatakan murka itu nyata dari surga atas kefasikan dan kelaliman manusia. Ya, jadi manusia yang melakukan kefasikan dan kelaliman itu yang akan menghadapi murka atau amarah daripada Tuhan. Nah, di sini kita juga melihat satu hal yang berbeda dengan amarah manusia. Ya, kadang-kadang manusia amarahnya itu objeknya kurang jelas, ya. Ada kadang-kadang ada yang setelah pulang kerja, ya, mungkin suami atau mungkin istri di tempat kerja menghadapi banyak tantangan atau kesulitan ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan, sampai di rumah jadi marah-marah, ya, jadi marah-marah sehingga objeknya itu tidak jelas, padahal anggota keluarga tidak bersalah, ya. Jadi itu ada sedikit perbedaan, tapi Tuhan dengan jelas, ya, siapa yang bersalah, dia yang akan menerima murka daripada Tuhan. Kemudian kita melihat di sini di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, ya. Saya bacakan di sini. Dikatakan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena kemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Apakah saudara pernah mengalami kehidupan yang demikian, ya? Hidup kita kelihatannya dikatakan di sini berlalu dengan keluh, ya, seperti keluh. Hidup ini banyak keluhan, hidup ini banyak kesulitan, hidup ini banyak tantangan, hidup ini tidak pernah bahagia dan sebagainya. Itu terjadi di dalam diri banyak orang, ya. Nah, mengapa demikian? Dikatakan karena Tuhan menaruh kesalahan kita di hadapannya dan dosa yang tersembunyi dalam cahaya wajahnya. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya hidup kita sebenarnya adalah transparan di hadapan Tuhan, ya. Hidup kita, setiap kita, hidup kita adalah transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi, ya. Semuanya terlihat dengan jelas. Walaupun mungkin kita melakukan hanya kita sendiri yang tahu, tetapi dikatakan di sini cahaya wajah Tuhan itu akan menunjukkan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik di hadapan manusia ataupun bukan di hadapan manusia. Apa yang kita lakukan akan terlihat dengan jelas oleh Tuhan, karena kehidupan kita itu berada dalam cahaya wajah Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, ya, ada satu istilah Chinese. Saya pernah membaca satu artikel, dikatakan ada seorang melakukan kesalahan lalu ketahuan sama temannya. Lalu temannya datang kepada dia dan mengatakan bahwa kamu salah, katanya, ya.
Lalu dia bilang, ayah katanya cuma kita berdua yang tahu, tolong sembunyikan katanya. Lalu temannya menjawab, tidak ya. Kalau di dalam bahasa Mandarin dikatakan Tian zhi, di zhi, ni zhi, wo zhi ya. Langit tahu, bumi tahu, engkau tahu, saya tahu, katanya. Sebenarnya bukan hanya kita berdua, tetapi 4, katanya, saudara sekalian. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini yang biasanya mereka maksudkan dengan langit itu sebenarnya adalah Tuhan, ya, Allah. Allah melihat dengan sangat jelas. Baik itu tersembunyi atau tidak tersembunyi, Allah melihat dengan sangat jelas. Dan dikatakan, dia akan menaruh kesalahan kita di hadapannya. Dan pada waktu dia menaruh kesalahan kita di hadapannya, ayat yang ke-7 mengatakan, kami habis lenyap karena murkamu. Dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Sehingga dikatakan ayat yang ke-9, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Jadi kalau kita hidup di bawah amarah seseorang, hidupnya tidak enak, saudara sekalian. Benar enggak? Ya, kalau kita hidup di bawah amarah seseorang yang melakukan sedikit-sedikit dimarahi atau ditegur dan sebagainya, hidupnya tidak enak, saudara. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, dikatakan di sini kita melewati hari kita karena gemas Tuhan, karena kemarahan Tuhan. Sehingga kita menghabiskan tahun-tahun kita seperti keluh. Tidak ada sukacita, tidak ada perasaan damai, tidak ada ketenangan, saudara sekalian. Ini juga yang dialami oleh banyak orang di dalam kehidupan mereka, ya. Mereka tidak merasa sukacita di dalam hidup mereka karena apa? Karena mereka berada di bawah gemas dan juga amarah daripada Tuhan, ya. Bagaimana kita dapat terlepas daripada itu, saudara sekalian? Mazmur 90 meneruskan di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buruh-buruh dan kami melayang lenyap. Nah, saudara sekalian, kita melihat ini adalah suatu gambaran, suatu tulisan tentang keadaan manusia. Dikatakan bahwa hidup manusia itu 70 tahun. Ya. Dan kalau kita kuat, dikatakan bisa 80 tahun. Nah, tentunya tidak sedikit juga yang sampai 90 tahun. Ya. Bahkan nenek dari istri saya 100 tahun lebih, ya, di atas 103, waktu itu meninggalnya itu 103 ya di Guangzhou, ya, di Guangzhou. Waktu umur 96 kami pernah membesuk beliau, masih sehat dan kuat, ya. Nah, saudara sekalian, walaupun ada yang sampai umur panjang, tapi di sini dikatakan hidup kebanggaan daripada hidup adalah penuh kesukaran, penuh penderitaan. Ini mengingatkan kita pada waktu Adam dan Hawa yang bertemu dengan Tuhan, menyembunyikan diri, lalu Tuhan menunjukkan amarahnya kepada mereka. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ya. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang ada orang tidak mengetahui bahwa dia sedang berada di bawah murka Tuhan. Dia tidak takut kepada gemasnya, kemarahan daripada Tuhan. Tetapi sebagai orang yang mengerti akan kemarahan Tuhan, sebagai seseorang yang hidup takut akan Tuhan, kita belajar seperti ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara sekalian, ya dikatakan di sini kita perlu hidup dengan bijaksana. Ya, yang dimaksudkan dengan bijaksana tentunya adalah sesuai dengan
misi dan visi yang telah Tuhan percayakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tuhan mengizinkan kita hidup di dalam dunia ini. Tuhan mempunyai kepercayaan yang indah di dalam setiap kehidupan kita, dan kita rindu agar supaya kita boleh hidup merealisasikan akan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga suatu hari pada waktu kita kembali ke surga bertemu dengan Tuhan, kita boleh mempertanggungjawabkan segala kepercayaan yang Tuhan berikan, baik itu berupa talenta, baik itu adalah waktu-waktu hidup kita, baik itu adalah materi-materi yang Tuhan percayakan kepada kita, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan juga percayakan kepada kita. Itu adalah semua kepercayaan daripada Tuhan. Dan Tuhan ingin kita pada waktu bertemu dengan Dia di surga nanti dapat mempertanggungjawabkan semuanya itu. Sehingga pemazmur mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Artinya hidup dengan sadar, saudara sekalian. Hidup dengan sungguh-sungguh memperhatikan setiap saat apa yang saya harus lakukan, apakah yang sedang saya lakukan itu menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi orang atau tidak. Ya, dikatakan di sini. Lalu ayat yang ke-13 dia berdoa, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Ya, kita minta Tuhan mengasihani kita minta Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita, supaya sebagai anak Tuhan yang kita hadapi bukan murka Tuhan, tetapi kasih sayang daripada Tuhan. Bagaimana sebagai anak Tuhan kita tidak hidup di bawah murka, tetapi hidup di bawah kasih sayang. Nah, saya percaya di antara kita banyak yang sudah menjadi orang tua, kita tahu bahwa anak-anak akan disayangi, anak-anak akan diterima, diperkenankan oleh orang tua kalau dia melakukan sesuatu yang menyenangkan orang tua. Ya, demikian juga dengan kita, saudara sekalian. Kita tidak ingin hidup di bawah murka Tuhan, kita ingin hidup di bawah kasih sayang Tuhan. Tetapi Tuhan juga menuntut kita supaya kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita boleh menerima kasih sayang Tuhan. Ya, jadi murka Tuhan memang sesuatu yang sangat menakutkan, tidak enak. Baik, kita kembali kepada ayat yang ke-18 ya. Dikatakan di sini, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, dua istilah yang saya garis bawahi dengan warna merah di sini, ya, kefasikan dan kelaliman. Banyak penafsir mengartikan kefasikan itu adalah sikap kita terhadap Allah, dan kelaliman adalah sikap kita terhadap manusia, ya. Jadi dua sikap yang berbeda. Kefasikan adalah perbuatan salah yang kita lakukan terhadap Tuhan, dan kelaliman adalah perbuatan salah yang kita lakukan kepada sesama kita. Baik perbuatan salah yang kita lakukan terhadap Tuhan ataupun perbuatan salah yang kita lakukan terhadap manusia, kita akan diperhadapkan dengan murka Allah. Ini adalah keadilan Allah, ya, keadilan Allah. Allah akan bertindak sesuai dengan keadilannya. Jadi baik kita melakukan kesalahan terhadap Allah ataupun terhadap manusia, kita tetap akan berhadapan dengan murka Allah. Kalau kita melihat di sini sebenarnya terhadap Allah dan terhadap manusia itu merupakan rangkuman daripada 10 hukum, ya. Kita ingat pada waktu Tuhan Yesus masih berada di dalam dunia ini, di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40, di situ dicatat tentang seseorang yang datang untuk mencobai Tuhan Yesus, ya. Ada seorang ahli Taurat, ya, waktu itu datang mencobai Tuhan Yesus. Dia mengatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, yang pertama adalah kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kalau kita menghubungkan apa yang Tuhan katakan, dua hukum yang terutama. Yang pertama adalah kasihilah Allah, yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Ya, jadi kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama manusia. Dan kalau kita melihat 10 hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel yang tercatat di dalam Keluaran pasal yang ke-20, nah, saudara sekalian, kita di situ akan menemukan 4 hukum pertama itu adalah sikap kita terhadap Allah. Kalau kita mentaati hukum itu, bahwa itu adalah menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Ya, tetapi kalau kita tidak melakukannya, berarti kita melanggar kasih kita kepada Allah. Dan 6 hukum yang kedua, ya, dari hukum kelima sampai hukum yang ke-10 itu adalah hukum yang berhubungan dengan manusia. Kalau kita melakukan akan hukum ini berarti kita menunjukkan kasih kita kepada manusia, ya. Jadi 4 hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada patung, jangan menyembah kepada patung buatan yang menyerupai Allah. Ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, ini adalah sikap kasih kita kepada Allah kalau kita melakukannya. Lalu kemudian 6 hukum yang kedua adalah hormatilah ayah dan ibumu, ya. Jadi sebagai orang Kristen kita dididik, kita diminta Tuhan untuk menghormati orang tua. Bahkan dikatakan ini adalah hukum yang membawa janji. Karena kita akan dijanjikan memiliki umur yang panjang di dalam dunia ini, saudara sekalian, ya. Jadi Tuhan sangat memperhatikan peranan orang tua di dalam kehidupan berkeluarga, dan Tuhan juga sangat menuntut anak-anak untuk menghormati orang tuanya. Ini adalah sikap yang benar, yang menyenangkan Tuhan, yang sungguh-sungguh dapat membangun suatu keluarga yang indah. Kemudian hubungan kita dengan orang lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini sesuatu daripada orang lain, ya, baik rumahnya dan sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah 2 hukum yang terutama yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Dan sebenarnya Allah sudah memberikan 2 hukum itu di dalam 10 hukum yang dia berikan kepada orang Israel. Dan kalau saudara kita melihat kefasikan, ya, kefasikan adalah berhubungan dengan problem kasih kita kepada Allah. Kalau kita tidak mengasihi Allah, kita tidak menghormati Allah, kita bersikap yang tidak bersyukur kepada Allah, itu adalah kefasikan kita. Dan kita kalau hidup di dalam kefasikan, kita akan menghadapi problem atau hukuman atau murka daripada Tuhan. Dan kelaliman yang di dalam ayat yang ke-18 tadi adalah problem yang berhubungan dengan kasih kita kepada manusia. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, kalau kita melakukan apa yang tercatat di dalam hukum ke-5 sampai ayat yang ke-10, kalau kita melanggarnya, nah kalau kita melanggarnya, maka kita akan menghadapi murka Allah juga. Ya, link yang sama. Baik, kita akan teruskan, ya. Jadi kita kembali kepada ayat yang ke-18 tadi, dikatakan bahwa murka Tuhan itu dinyatakan dari surga atas kefasikan dan atas kelaliman daripada
manusia, ya, daripada manusia. Kemudian kita juga melihat bagaimana hubungan 10 hukum dengan kefasikan dan kelaliman yang disebutkan di dalam ayat yang ke-18 tadi. Lalu sekarang kita akan melihat terus, ya. Jadi objek daripada murka Allah pertama-tama adalah kefasikan manusia, ya. Kefasikan itu di dalam terjemahan beberapa versi di dalam bahasa Inggris adalah ungodliness, ya, ungodliness. Kalau di dalam bahasa Yunaninya asebeia, ya, asebeia. Jadi ungodly di dalam Merriam-Webster itu dikatakan denying and disobeying God atau contrary to moral law, ya. Jadi menolak atau tidak taat kepada Allah atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum moral, ya, hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Itu ungodly, ya. Lalu kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25, ya. Nanti kita kalau sudah selesai ayat yang ke-18 kita akan teruskan dengan pembahasan di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Nah, di situ kita melihat ada beberapa hal yang menunjukkan kefasikan mereka, yang menunjukkan tentang sikap mereka yang tidak mengasihi manusia, mengasihi Allah, ya. Dikatakan bahwa mereka tidak mengucap syukur kepada Allah, ya. Jadi di dalam ayat yang ke-20 dikatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak dalam pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi manusia tidak dapat berdalih. Tetapi di dalam 1 Roma pasal yang dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21 dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Nah, ini yang pertama, ya, tidak memuliakan Allah. Kemudian yang kedua, atau tidak mengucap syukur kepadanya. Nah, kita pernah juga membahas beberapa minggu yang lalu bahwa sikap tidak bersyukur di hadapan Allah sebenarnya adalah satu sikap yang sangat tidak disenangi oleh Allah. Di lain sisi juga merupakan ekspresi daripada ketidakpuasan hati manusia, ya. Manusia yang tidak puas dengan kondisinya, manusia yang tidak puas dengan berkat Allah, manusia yang tidak puas dengan hidupnya, manusia yang tidak puas dengan keluarganya, manusia yang tidak puas dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya, itu tidak pernah merasa bahagia. Ya, ingat baik-baik. Kalau hati kita tidak puas, kita tidak pernah merasa bahagia. Dan kita akan selalu menganggap berkat yang orang lain terima itu lebih baik daripada berkat yang kita terima. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menggerogoti ketenteraman dan kedamaian hati kita. Itu yang akan sangat menghancurkan, akan sangat merusak akan ketenangan dan kebahagiaan hidup kita. Jadi kita berdoa meminta Tuhan memberikan kepuasan di dalam hati kita. Kita bersyukur kalau kita puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Tetapi kalau kita tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka hati kita tidak pernah akan bersyukur. Dan kemudian dikatakan mereka juga tidak mengakui akan keberadaan Allah. Ya, jadi ini adalah suatu realita hidup manusia yang disebut sebagai kefasikan. Suatu kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan, bukan hanya tidak menyenangkan Tuhan, bahkan merupakan objek daripada murka Tuhan. Ya, nanti sampai di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25 nanti kita akan lebih detail untuk membahas akan keadaan manusia.
ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana caranya supaya kita dapat menghindari akan kehidupan yang fasik, ya, akan kefasikan ini. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-16 di sini dikatakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Bagaimana manusia hidup di dalam kefasikan? Manusia hidup di dalam kefasikan melalui mendengarkan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Di sini dikatakan omongan yang kosong, ya, ataupun kalau diterjemahkan secara hurufiah itu dongeng-dongeng nenek-nenek katanya, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang kepercayaan tahayul ataupun kepercayaan yang tidak bersentral, berfokus kepada Tuhan ataupun mempercayai perkataan-perkataan orang lain yang pada dasarnya, pada hakikatnya bukan dari Tuhan, yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua adalah perkataan-perkataan yang tidak suci, ya, perkataan-perkataan yang tidak suci. Karena apa yang kita terima dari luar itu akan diproses di dalam pikiran kita dan akan tersimpan di dalam hati kita. Ya, di dalam Amsal pasal yang keempat dikatakan, jagalah hatimu, ya, jagalah hatimu. Nah, saudara sekalian, kita menjaga hati, mengapa? Karena hati dikatakan merupakan pusat daripada hidup kita. Hati merupakan pusat daripada hidup kita. Jadi kalau hati kita tidak dijaga dengan baik, maka hati kita akan dirusak. Ya, kalau hati kita sudah dirusak, nah itu menjadi pusat kehidupan kita. Ya, ingat Tuhan Yesus pada waktu ada orang datang mengeluh terhadap dia, mengatakan bahwa murid-muridnya makan tanpa cuci tangan. Tuhan Yesus berkata, apa yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang akan menajiskan. Nah, yang keluar dari mulut itu datang dari hati kita. Kalau hati kita itu bersih, maka yang keluar dari mulut itu juga bersih, ya. Jadi kalau hati kita tidak bersih, nah yang keluar dari mulut juga tidak akan bersih. Nah, bagaimana hati kita dapat bersih? Kalau kita membaca baik-baik daripada Amsal pasal yang keempat, di situ ada 2 sarana atau jalur input dan ada 2 jalur output daripada hidup kita, daripada hati kita. Ya, 2 jalur yang menginputkan, yang mengkomunikasikan dunia luar dengan hati kita. Yang pertama adalah mata kita. Apa yang kita lihat, ya. Apa yang kita lihat itu akan mengkomunikasikan dunia luar ke dalam hati kita. Nah, itu yang akan mempengaruhi hati kita. Nah, kita pernah mendengar orang mengatakan, you are what you read, ya. Apa yang engkau baca, apa yang engkau lihat, ya. Makanya dunia mempertayangkan film-film yang disukai oleh orang dengan membawa message, membawa hal-hal, berita-berita yang akan merusak hati manusia. Ya, itu dunia selalu membawakan hal-hal yang demikian. Bukan berarti kita tidak boleh nonton TV atau tidak boleh nonton film, bukan demikian. Tapi kita harus meminta hikmat seperti yang dikatakan Mazmur pasal yang ke-90 tadi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami hidup bijaksana. Itu termasuk juga apa yang kita lihat, apa yang kita nonton, ya, khususnya dalam masa pandemi. Ya, masa pandemi ini banyak anggota keluarga tinggal di rumah, ya, banyak kesempatan bagi kita untuk membuka televisi ataupun menonton video dan sebagainya. Nah, itu adalah satu momen-momen yang sangat krusial, yang sangat penting bagi setiap kita untuk menentukan diri kita melihat sesuatu yang bagaimana. Ya, bukan hanya sesuatu film yang tidak baik, tetapi kadang-kadang konsepsi-konsepsi yang salah
ya, konsepsi-konsepsi yang salah itu juga akan mempengaruhi pikiran kita, ya. Itu akan mempengaruhi pikiran kita. Misalnya saya waktu dulu anak saya waktu masih remaja, suatu hari dia berkata bahwa dia ke tempat temannya, lalu mereka mau mengajak dia menonton satu film yang namanya Friends, ya. Nah, namanya Friends, mungkin saudara pernah mendengar film ini, ya. Nah, di dalam film Friends itu walaupun kelihatannya lelucon, ya, tapi konsepnya itu tentang free sex yang ada di dalamnya itu sangat mempengaruhi penonton, khususnya anak-anak remaja, ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, saya katakan tadi saat ini pandemi, ya, kita sering ada di rumah. Saya dengan istri saya juga selalu berada di rumah dan kita kadang-kadang nonton film drama, ya. Nah, film drama kadang-kadang kita nonton film drama dari China, ya. Wah, istri saya bilang, ini hampir semua film itu pasti tentang perceraian. Dia tertawa, lihat. Ya, katanya hampir setiap film drama seri yang kita nonton itu pasti ada masalah perceraian, dan sedikit masalah mereka sudah berkata cerai, ya, cerai, cari lagi gitu. Nah, saudara sekalian, konsepsi yang demikian kalau kita tidak berhati-hati, nah itu akan mempengaruhi konsep nilai kita tentang pernikahan. Ya, konsep nilai kita tentang pernikahan. Padahal pernikahan adalah sesuatu yang sangat suci di dalam Tuhan, di mana suami dan istri dipersatukan di dalam kesucian Tuhan dan memiliki nilai seumur hidup yang Tuhan percayakan kepada suami dan istri tersebut. Tapi kalau kita terlalu banyak menonton akan film-film yang sedikit-sedikit sudah mengatakan cerai saja, nah saudara sekalian, secara sadar atau tidak sadar, maka mata kita mengkomunikasikan konsepsi-konsepsi yang tidak mempunyai nilai alkitabiah itu ke dalam pikiran dan ke dalam hati kita. Ya, jadi kalau kita ingin menjaga hati kita, maka kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat. Dan seperti yang dikatakan yang 2 Timotius ini, ya saudara sekalian, input yang kedua yang mengkomunikasikan dunia luar dengan hati kita adalah pendengaran kita, telinga kita. Kalau kita mau menjaga hati kita, cara yang terbaik adalah menjaga mata dan telinga kita, ya. Kalau kita sering mendengarkan omongan yang kosong, maka kita akan juga mengisi hati kita dengan omongan yang kosong itu, omongan yang tidak suci itu, ya. Nah, saudara sekalian, kalau omongan kosong, omongan yang tidak suci itu mengisi hati kita, maka hidup kita, nah, pusat hidup kita itu sudah diisi dengan omongan yang kosong, dengan omongan yang tidak suci, dan itu yang akan mempengaruhi, dikatakan di situ, mulut kita dan kaki kita, ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan itu akan dipengaruhi oleh kondisi hati kita. Dan kondisi hati kita dipengaruhi oleh mata dan telinga kita, ya. Jadi untuk menjaga supaya kita menghindari kefasikan, tidak menambah kefasikan, tidak menambah murka Allah, supaya kita hidup bijaksana, supaya kita hidup menyenangkan Tuhan, adalah menghindari apa yang kita dengar yang disebutkan omongan yang kosong ini atau omongan yang tidak suci ini, ya. Dan juga melihat hal-hal yang menyenangkan Tuhan, tidak melihat hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, ya. Jadi itu adalah hal yang sangat penting yang kita boleh nyatakan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Belajar untuk tidak tidak hidup fasik di hadapan Allah, ya. Nah, kita teruskan, lalu kemudian yang kedua, ya, yang kedua yang disebutkan di dalam ayat yang ke-18 tadi adalah kelaliman, ya. Kelaliman. Di dalam terjemahan
bahasa Inggrisnya adalah unrighteousness, ya, kelaliman. Jadi bahasa Yunaninya adalah adikia, ya. Jadi adikia itu kalau di dalam kamus Strong itu ada 25 kali, ya, istilah adikia ini ditulis di dalam Alkitab. Yang pertama diterjemahkan sebagai unrighteousness ada 16 kali, dan iniquity diterjemahkan 6 kali, lalu unjust diterjemahkan 2 kali, dan wrong diterjemahkan 1 kali. Jadi ini adalah arti kata daripada kelaliman, ya, perbuatan yang tidak adil terhadap orang lain, perbuatan yang tidak benar terhadap orang lain, hidup yang melanggar hukum atau keadilan, ya, perbuatan yang sangat merugikan orang lain, perbuatan yang sangat melukai orang lain dan sebagainya. Ini adalah kelaliman yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Jadi kita mohon Tuhan juga menolong kita untuk menghindari akan kelaliman ini, ya. Nah, saya coba baca di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Saya coba cari apa arti daripada kelaliman di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Di situ diterjemahkan kelaliman itu kekejaman, angkara, durjana, kebengisan, kebiadaban, kebrutalan, keganasan, ketidakadilan, kezaliman, kejahatan, onar, kekurang ajaran, loba, ya, rakus, serakah, tamak. Nah, ini yang dijelaskan di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Jadi ini adalah perbuatan-perbuatan yang membawa seseorang untuk menghadapi murka Allah. Jadi ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat bisa merusak kita, ya. Jadi kita harus menghindarinya. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Roma pasal 1 tadi, ya, kelaliman itu nantinya akan kita jelaskan lagi lebih detail di dalam ayat yang ke-24 terus sampai ayat yang ke-32, ya. Ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-32. Dan di situ kita ada 3 kali menemukan bahwa Tuhan menggunakan istilah Tuhan membiarkan mereka, ya. Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Jadi Tuhan sudah melepas, ya. Tuhan sudah tidak memperduli karena manusia hidup di dalam kelaliman, karena manusia tidak menghormati Tuhan. Jadi itu adalah satu hal yang merupakan wujud daripada hukuman daripada Tuhan. Allah menyerahkan mereka karena kelaliman, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka yang memalukan, itu di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Jadi Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati yang cemar di dalam ayat yang ke-24, lalu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, itu di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Kemudian kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-28 dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran mereka yang terkutuk karena mereka tidak menghormati Tuhan. Dan saudara sekalian, ini adalah hal-hal yang selalu mengingatkan kita harus berhati-hati di hadapan Tuhan. Baik, kita akan coba merangkum, ya, tentang pelajaran yang kita dapat tentang murka Tuhan. Pelajaran apa yang kita peroleh daripada Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18 ini, ya. Yang pertama-tama kita harus sadar akan kedaulatan Tuhan, ya. Pertama-tama kita harus sadar akan kedaulatan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang saudara sekalian, ya, sebagai manusia kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang melihat kita, ya.
Tuhan sedang berada di tengah-tengah kita. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa hidup kita adalah transparan di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita perlu selalu menyadarkan diri dan selalu mengingatkan diri bahwa Tuhan bertakhta di dalam hidup saya. Tuhan yang sedang memegang nakoda di dalam hidup saya. Ya, saya harus hidup takut kepada Tuhan. Saya harus menghormati Tuhan. Ini adalah satu pelajaran yang tidak gampang, tetapi yang harus selalu kita pelajari baik-baik. Kita harus selalu mengingatkan kita, sikap kita kepada manusia, kepada siapapun juga, itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ingat Tuhan Yesus pernah berkata apa? Pada waktu dia sakit, kita kunjungi. Ya, pada waktu dia lapar, kita memberi makan. Kapan? Yaitu pada waktu kita mengulurkan tangan kita kepada mereka yang membutuhkan kita. Ya, pada waktu kita mau menjadi ambasador, utusan daripada Tuhan ke dalam dunia ini, ya. Dunia ini ada banyak kebutuhannya. Manusia-manusia di sekitar kita ada banyak kebutuhan mereka, ada banyak pergumulan mereka, ada banyak hal yang mereka tidak tahu, ada banyak hal yang mereka tidak mampu mengatasi, dan Tuhan ingin memakai saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi mereka. Ya, jadi hidup kita, bagaimana sikap kita terhadap orang lain, itu merupakan ekspresi daripada hubungan kita dengan Tuhan. Dan kembali kepada 10 hukum tadi, 4 hukum yang pertama, kalau kita tidak hidup di dalam kefasikan, kita juga tidak akan hidup di dalam kelaliman. Tetapi kalau ada orang yang tidak hidup mengasihi Tuhan, dia juga akan maka sikapnya terhadap Tuhan akan mempengaruhi sikapnya terhadap manusia. Jadi di dalam 10 hukum, 4 hukum yang pertama akan mempengaruhi 6 hukum yang kedua itu, ya. Jadi yang pertama-tama kalau kita ingin hindari akan murka Tuhan, pelajaran yang kita peroleh pertama adalah kesadaran akan kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah hidup takut dan hormat kepada Tuhan, ya. Yang ketiga, kita berjaga-jaga di dalam hidup kita, ya. Berjaga-jaga dan menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali, ya. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Yaitu Tuhan Yesus, ya, adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari murka Allah, baik hari ini maupun yang akan datang. Ingat kita pernah membahas tentang murka Allah yang terjadi di dalam sejarah, baik dalam sejarah Alkitab, di dalam sejarah manusia, maupun murka Allah yang Tuhan nyatakan pada hari ini, di mana kita didisiplin, di mana kita dididik, di mana kita dihajar, di mana kita ditempa, supaya kita menjadi semakin menyenangkan Tuhan. Murka Allah yang akan datang, ini adalah satu konsepsi eskatologi, ya. Konsepsi eskatologi di mana Tuhan akan datang kembali, dan di situ manusia akan menghadapi juga penghakiman dan murka daripada Tuhan. Dan di dalam 1 Tesalonika dikatakan kita harus berjaga-jaga di dalam kita menantikan, hidup terfokus, ya, selalu mengingatkan diri bahwa satu hari Tuhan akan datang dan kita menantikan kedatangannya. Bagaimana caranya kita menantikan kedatangannya? Nah, kita harus selalu peka dengan suara hati kita, ya. Suara hati kita itu sangat penting, ya. Kita harus selalu peka dengan suara hati kita. Dan kemudian di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-19 juga mengingatkan kita jangan memadamkan Roh Kudus. Roh Kudus akan berbicara kepada kita, ya.
Roh Kudus akan mengingatkan kita. Nah, pertama-tama mungkin kita sangat sensitif tentang pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak taat, kita tidak menurut, ya lama-kelamaan kita akan menjadi sangat tumpul terhadap suara Roh Kudus. Karena kita memadamkan roh. Bukan berarti Roh Kudus tidak berbicara. Bukan berarti Roh Kudus tidak menggerakkan kita. Tetapi karena hati kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang lain daripada suara Roh Kudus. Sehingga suara Roh Kudus tidak lagi terdengar oleh kita. Ya, karena kita lebih berfokus kepada hal lain. Jadi dua hal yang sangat penting. Suara hati kita, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang kedua, yang ke-15, dan juga suara daripada Roh Kudus. Ya, suara daripada Roh Kudus. Kemudian yang terakhir, ya. Mungkin sejak kecil atau dari background kita itu ada suatu kebiasaan-kebiasaan atau suatu yang wajar yang kita tahu itu tidak udah biasa. Jadi suara hatinya bilang that's okay, it's fine. Contohnya kalau kita gede di Indonesia, sebagian besar kita besar di Indonesia. Kalau nemu barang di jalan gitu, finders, keepers, ya kan? Itu hal yang kecil. Ada halnya juga kalau di Indonesia gitu, kalau kita bisa outsmart the system, it's okay. Kalau kita bisa menggunakan tipu daya untuk mencari keuntungan, itu artinya kita pinter. Dan hal-hal gitu kan nggak langsung peka kita kan ya. Over time itu baru dikasih tahu atau gimana baru sadar. Jadi suara hatinya bilangnya it's okay, go do it. Ya, memang kalau kita melihat pada waktu kita pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ya suara hatinya itu sudah dirusakkan. Ya, apalagi kalau kita dibesarkan di dalam satu komunitas, suatu masyarakat yang tidak menggunakan standar Allah sebagai norma hidup kita. Maka suara hati kita, itulah tadi dikatakan hati kita diisi dengan apa. Ya, kalau dari mata, dari telinga yang menyampaikan dunia luar ke dalam hati kita. Jadi kalau hati kita diisi dengan apa-apa yang tidak menyenangkan Tuhan, ya, maka kita tidak mempunyai konsep nilai yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Suara hati kita juga akan terpengaruh gitu. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat yang Roma pasal yang kedua ayat yang ke-15, ya coba kita buka Roma pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh untuk saling membela. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita memiliki hukum Taurat, tetapi hukum Taurat itu tidak seperti orang Yahudi yang hanya secara hurufiah, dan juga kita tahu orang Yahudi banyak menambah-nambah tentang hukum Taurat. Tapi hukum Taurat yang sesungguhnya adalah hukum Allah, itu firman Allah. Kita baca firman Allah, kita mengerti firman Allah, kemudian firman Allah secara sadar atau tidak sadar sudah dikatakan di sini dicatat di dalam hati kita, ya, dicatat di dalam hati kita. Jadi dikatakan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka.
Jadi kalau kita menggunakan mata kita untuk membaca firman Tuhan, membaca sesuatu yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, ya, bukan berarti setiap hari hanya Alkitab saja, bukan begitu, ya. Banyak buku-buku, banyak juga apa namanya kejadian-kejadian yang juga Tuhan pakai untuk menunjukkan kepada kita hidup yang benar di hadapan Dia. Dan kalau kita menggunakan telinga kita secara benar dan mendengarkan sesuatu yang benar, yang menyenangkan Tuhan, maka dua input ini membawa dunia yang benar, ya, membawa konsepsi yang benar ke dalam hati kita. Jadi itu sama dengan hukum Taurat itu ditulis di dalam hati kita. Sehingga suara hati itu akan sepadan dengan firman Allah, suara Tuhan. Tapi untuk setiap orang kan prosesnya lama. Bagi yang punya kebiasaan-kebiasaan yang sudah jelek dari dulu, itu lebih lama lagi. Jadi ya, kita minta Tuhan kasihani kita, dan kita minta Tuhan menolong kita supaya sungguh-sungguh memprosesnya dengan serius gitu ya. Ya, kita juga ngelihatnya untuk jemaat gereja gitu yang kita lihat masih punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik gitu. Ya. Itu daripada digosipin atau diomongin atau ditegur secara keras, itu kan apa sebaiknya yang kita lakukan? Ya, saya rasa kalau menurut prinsip daripada Alkitab, kita datang secara empat mata. Ya, kita menasihati. Lalu kemudian itu yang dapat menolong, saya rasa, daripada menggosipin orang lain. Biasanya kayak gitu tapi kan. Biasanya susah. Kita kelihatannya masih belum menciptakan satu budaya yang bagus yang demikian, ya. Kita perlu belajar untuk menciptakan suatu budaya yang bagus, yang sungguh-sungguh dapat saling menolong satu dengan yang lain dengan prinsip yang baik. Ya, kita berdoa supaya gereja berfungsi sebagai gereja sebagaimana seharusnya. Orang Kristen bersikap dan mempunyai pembawaan sebagai orang Kristen yang sejati sebagaimana yang diminta oleh Tuhan. Ya, jadi itu adalah sebenarnya hal yang perlu kita usahakan dan kita doakan supaya Tuhan sungguh-sungguh memakai gerejanya dan orang-orang Kristen di dalam dunia. Iya, tapi saya mau sharing itu, Roni bilang kadang mungkin kalau kita melihat sesama kita yang Kristen atau bukan Kristen tapi melakukan hidup yang salah atau fasik begitu, tapi bisa kita empat mata dengan dia. Tapi satu sisi juga kan kita mungkin masih sungkan atau ada perasaan apa untuk empat mata susah. Ya. Tapi yang saya alami ini emang nyata. Itu saya dalam doa. Enggak apa, tapi itu tetap terjadi itu. Itu orang pokoknya berubah. Nggak bisa melakukan itu di situ lagi gitu loh. Kefasikan di tempat itu di situ nggak bisa lagi gitu. Jadi kalau misalnya kerjaan, melakukan hubungan kerjaan gitu kan kita. Ya. Jadi tuh nggak tahu kenapa, nggak perlu saya turut campur tangan, itu orang bisa ini sendiri gitu loh. Berubah. Either berubah atau jadi kena murka Allah gitu. Nah itu terjadi. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja, ya, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau memungkinkan, memang kita jalankan berbicara juga, ya. Apa yang Tuhan inginkan. Tapi yang pertama mungkin ya kita doakan, itu satu hal yang sangat indah, sangat penting. Iya, jadi kalau menurut saya kalau emang kita step pertama ya kita doakan dulu. Ya. Kalau emang nggak ada itu ya kita doakan juga sebelum kita berbicara empat mata dengan dia. Betul, itu penting itu. Kayak kita kalau doakan dulu, kadang
kita seringkali mengalami bagaimana Roh Kudus akan bekerja dengan lebih indah. Iya, Ya, betul, betul. iya. Mm-mm. Ada lagi yang mau sharing? Itu kan kalau melihat orang lain. Aha. Kadang kita juga menyadari bahwa ya tentunya nggak semua orang perfect kan, ya. Kita masih jatuh dalam dosa atau kita mengecewakan diri kita sendiri. Ya. Dan kadang ya ada orang yang itu sangat terpukul gitu loh Mhm. dengan kesalahan sendiri gitu. Ya, ya. Jadinya tidak bisa memaafkan diri sendiri. Apalagi kalau itu ada suatu kesalahan yang cukup serius gitu. Ada orang yang sampai mati pun dia nggak bisa memaafkan diri dirinya. sendiri. Iya. Ya, ya. Ya, itu juga perlu konseling atau perlu bantuan daripada kita, ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita dan kita juga harus menerima pengampunan itu dan harus berani melangkah ke depan. Ya. Memang tidak gampang, tapi kita minta Tuhan kasih hikmat. Kalau kita tahu ada orang yang demikian, kita minta Tuhan memakai kita sebagai sarana berkat-Nya bagi orang tersebut. Ya, memang perasaan bersalah itu sesuatu yang sangat menyakitkan, dan itu terjadi apalagi iblis mau menggunakan kesempatan yang demikian untuk merongrong di dalam hati orang tersebut, untuk selalu mengungkit-ungkit masalah lalu sehingga orang tersebut kehilangan kepercayaan diri dan kehilangan rasa sukacita untuk menghadapi masa depan. Itu banyak, ya. Itu banyak. Dan kita minta Tuhan memakai kita sebagai berkat bagi orang tersebut. Bagus. Ya. Saya teruskan ya, ini bagian yang terakhir. Bagaimana kita dapat menghindari murka Allah? Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-9, kita baca bersama-sama ya. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi yang pertama adalah kita selalu hidup dekat dengan Tuhan Yesus, mendengarkan suaranya, meminta Dia, menolong Dia. Karena kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Jadi kita akan diselamatkan dari murka Allah. Artinya kalau kita sudah dibenarkan, maka kita adalah orang benar. Kalau kita adalah orang benar, kita hidup di dalam kebenaran Allah. Ya, ingat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan bahwa kebenaran Allah nyata di dalam diri Tuhan Yesus yang dari iman memimpin kepada iman. Jadi iman yang pertama adalah dikatakan di sini kita dibenarkan oleh darah-Nya. Iman yang kedua adalah kita mengandalkan Tuhan Yesus, hidup di dalam kemenangan, ya. Jadi kalau kita hidup di dalam kemenangan, maka kita boleh menghindari murka Allah. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus, walaupun kita dibenarkan oleh Allah, tapi kita tidak menang atas godaan-godaan atau kehidupan-kehidupan yang tidak menyenangkan Allah, pada akhirnya kita akan menghadapi murka ataupun disiplin daripada Allah, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang penting. Yang Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36 dikatakan bahwa kita harus selalu hidup di dalam firman Tuhan, ya. Ayat yang ke-31 dikatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa kebenaran, kalau kita membaca firman Tuhan, kita selalu hidup di dalam firman Tuhan, tetap di dalam firman Tuhan, dikatakan di sini bahwa kita akan mengetahui kebenaran karena kita benar-benar murid Tuhan.
kalau kita sudah mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Apa artinya memerdekakan kita? Adalah artinya kita hidup di dalam kebebasan. Ya, seperti tadi dikatakan, ada orang yang tidak pernah memaafkan kesalahannya. Ada orang yang hidup dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Ataupun ada orang yang dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dia sendiri tidak ingin melakukannya, tetapi dia tidak mampu melepaskannya. Ataupun ada orang yang sudah addicted, itu istilahnya apa? Kecanduan ya oleh sesuatu yang begitu menggerogoti hidupnya sehingga dia tidak dapat melepaskan diri. Ya, kita dibelenggu, tetapi kebenaran dikatakan di sini akan memerdekakan kita. Ya, kita menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas secara sungguh-sungguh di dalam hati kita, di dalam kerohanian kita, sehingga tidak ada rasa bersalah ataupun kesempatan si jahat untuk mencari kesempatan menyerang kita. Ya, itu adalah penting. Ya, istilah arti nama daripada setan itu adalah penuduh. Ya, setan selalu ingin menggunakan kesalahan kita untuk menuduh kita. Tapi kalau kita sudah selalu tinggal di dalam firman Tuhan, kita akan dipenuhi dengan kebenaran Tuhan, dan kebenaran Tuhan itu akan memerdekakan kita. Merdeka artinya juga kita akan terlepas daripada hukum atau murka daripada Tuhan. Dan di dalam Yeskiel dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, ini demi Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Nah ini, bertobatlah, bertobatlah supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya, jadi Tuhan sebenarnya tidak ingin menghukum kita. Ini adalah kasih Tuhan. Ya, nah, bayangkan ya kalau kita sebagai orang tua mau mendisiplin anak kita, ya, orang Chinese mengatakan pukul di tubuh anak tetapi sakit di hati orang tua, ya. Nah, kita memukul anak kita tapi yang sakit, sungguh-sungguh sakit itu di dalam hati orang tua itu sendiri. Tuhan juga demikian, kalau dia menghukum kita, kalau dia murka terhadap kita, sebenarnya Tuhan itu sedih, ya. Nah, kalau menggunakan antropomorfis, ya, cara manusia untuk menjelaskan tentang keadaan Tuhan, ya. Nah, dia sedih sebenarnya. Dia tidak ingin melihat manusia mati, ya. Dia ingin orang fasik kembali kepada dia. Jadi kalau sungguh-sungguh ada sesuatu yang kita tahu salah, kita minta Tuhan kasih kekuatan, ya. Dikatakan bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Bertobatlah. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat indah. Ya, sangat indah yang Tuhan himbau kepada kita. Baik, saya mendapatkan peringatan lagi tentang waktu itu, dan ada yang mau didoakan atau ada yang mau sharingkan lagi sedikit mungkin? Saya mau tanya, Pak. Ya. Kadang kan banyak hal kita lakukan kebaikan yang ada, ya, menolong orang, terus berdoa untuk orang. Tapi kadang kok kita bisa hadapin seperti orang yang kita tolong itu ya malah balik menyerang kita. Jadi seolah-olah kadang kok seperti saya kok bisa merasakan seolah-olah orang yang kita tolong itu dipakai iblis untuk menyerang kita gitu loh. Nah, jadi kadang serangan itu terus datang ya Pak ya. Kadang bisa emosional, dari sisi emosional. Kadang juga ada perbuatan yang tidak baik dari orang yang kita tolong. Nah, kalau dengan seperti itu Pak,
sebaiknya kita harus bagaimana ya? Sementara kan dari sisi kita kan pokoknya udah melakukan semua kebaikan, udah nurutin firman Tuhan gitu loh. Betul. Ya, memang apa namanya itu hal yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita di luar kemampuan kita untuk merubah. Tetapi yang dapat kita lakukan adalah merubah hati kita, ya, merubah hati kita. Alkitab Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5 itu berbicara banyak tentang berbahagialah, ya. Termasuk berbahagialah yang keberapa ini, mereka yang menderita karena kebenaran, ya. Ya, di dalam ayat yang ke-11 ya, kita lihat Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dikatakan ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi memang berat ya, tetapi kita minta Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menguatkan kita supaya firman Tuhan ini yang menjadi penghiburan bagi kita, dan kita tetap berfokus kepada Tuhan. Dikatakan bahwa upahmu besar di surga. Walaupun di dunia kita bukan diupahi, malah dianiaya, difitnah, dijelek-jelekin, dihadapkan dengan sikap dan perbuatan yang menyakitkan, tidak apa-apa. Yang penting upahnya besar di surga. Ya. Saya mau nambahin, itu saya pikir juga ya, kalau kita nolong orangnya gitu, itu juga melatih kitanya nganggap itu satu training ya. Ada satu karakter yang Tuhan mau kita ubah. Misalnya yaitu bagaimana kita mengenakan suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang kita, bukan orang itu tentang kita. Jadi ya itulah mau tak tambah. Thank you. Terima kasih. Ya, thank you. Banyak hal yang bisa menolong kita untuk mengintrospeksi diri, kemudian juga belajar sesuatu yang indah tentang Tuhan. Ya, saya rasa itu bagus. Ya, bagus. Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang yang mungkin menyakitkan kita supaya kita dikuatkan. Itu indahnya kita sebagai anak Tuhan. Bagus. Ya, kalau tidak ada lagi, saya akan tutup dengan doa ya. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal cinta kasih Tuhan, dan juga mengetahui bahwa Tuhan tidak senang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mengasihi Tuhan, perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan kasih kepada sesama kami. Tolonglah kami Bapa supaya kami belajar menghitung hari-hari kami, hidup dengan sadar, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, agar supaya Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap saudara kami yang mengikuti PA ini, berkati keluarga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan, studi anak-anak mereka. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.